Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu kesempatan yang mulia kita boleh bersekutu bersama di hadirat Tuhan, memuji, menyembah Dia, memuliakan dan menikmati firman-Nya. Puji Tuhan, segera saja kita membuka Alkitab kita dan kita mengambil pembacaan pokok dari kitab Yesaya pasal 44 ayatnya yang ketiga yang berkata, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Hamba Tuhan, Nabi Yesaya, dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kehendak-Nya di sementara bangsa Israel berada dalam situasi dan kondisi yang memprihatinkan. Tuhan berfirman, aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Saudara-saudara, Yesaya dipakai oleh Tuhan sekitar 700 tahun sebelum Masehi. Dan hamba Tuhan ini menubuatkan tentang pencurahan Roh Kudus yang terjadi di tahun 50 tahun Masehi. Ketika Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem. Kita tentu ingat semua ini dan betapa Nabi Yesaya dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran ini. Air akan dicurahkan ke atas tanah yang haus, ke atas tanah yang kering. Saudara-saudara, dari sini kita memaklumi bahwa tanah yang dimaksud oleh Tuhan ini adalah kondisi tanah yang telah melewati masa El Nino, suatu masa kekeringan, suatu masa yang mengerikan sebab musim kering yang panjang biasanya mendatangkan masa kelaparan bagi umat manusia. Saudara-saudara, sebab di musim kering yang panjang itu tanah menjadi
kering kerontang, dan tidak ada benih yang dapat tumbuh dari tanah yang seperti itu. Saudara-saudara, jadi biasanya di musim seperti ini yang merupakan memberi dampak El Nino, ada kelaparan. Saudara-saudara, dan kita juga pernah melewati masa-masa seperti ini. Walaupun di daerah kita tidak terlalu merasakan dampaknya. Alangkah berbeda dengan di India. Kalau melewati masa El Nino, maka tanah sungguh menjadi kering dan tidak ada benih yang bisa tumbuh dari kondisi tanah seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dan dampak dari kondisi seperti ini, tumbuh-tumbuhan biasanya banyak yang menjadi kering, sukar untuk hidup, dan manusia dan makhluk-makhluk hidup mengalami dampak dehidrasi, musim kekeringan. Dehidrasi itu kehilangan cairan tubuh. Saudara-saudara, dan tanah yang kering, kita semua tahu adalah pertanda malapetaka bagi dunia. Sebab tanah yang kering tidak akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan para petani sukar untuk memperoleh makanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kerohanian juga begitu. Ada kalanya kerohanian manusia menjadi sangat kering. Dan dalam kondisi seperti ini, membutuhkan aliran air hidup. Air hidup yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebab ketika air hidup yang dijanjikan oleh Tuhan dicurahkan pada gereja, maka gereja menjadi kumpulan orang-orang yang menikmati berkat-berkat Tuhan. Gereja diberkati. Dan kita semua tahu memang kehidupan gereja dimulai dengan pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Dan kita semua tahu bahwa gereja lahir, tumbuh, berkembang mulai dari Yerusalem, yang di sana difirmankan bahwa gereja akan bertumbuh mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, janji berkat Tuhan menjadi kenyataan yang indah dalam kehidupan gereja ketika Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem. Gereja menjadi hidup. Gereja bertumbuh dan diberkati oleh Tuhan. Penggenapan dari Sakaria pasal 14 ayatnya yang ke-8. Kita baca Sakaria 14 ayatnya yang ke-8. Dalam kitab ini
Di sana kita membaca tentang penggenapan janji Tuhan. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke Laut Timur dan setengah lagi mengalir ke Laut Barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan musim dingin. Suatu janji firman bahwa ada aliran air hidup yang mengalir dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke Laut Timur dan setengah lagi mengalir ke Laut Barat. Dan hal itu akan berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Air kehidupan yang mengalir mulai dari Yerusalem. Di sini dijanjikan mengalir ke Laut Timur dan juga mengalir ke Laut Barat. Suatu penggenapan janji Tuhan yang luar biasa. Sebab kalau kita melihat peta Yerusalem, bagaimana dia bisa mengalir ke Laut Timur? Sebab nanti kalau dari Yerusalem ke Laut Timur, di situ ada Laut Mati. Kalau dia ke barat, dia ke Laut Mediterania. Dan di sini kita dapat melihat betapa indah janji Tuhan. Kalau dia mengalir ke Laut Timur, berarti ke Laut Mati. Maka Laut Mati berubah menjadi laut yang penuh dengan ikan. Kalau sekarang tidak ada ikan di Laut Mati. Sebab kadar asin di Laut Mati itu cukup tinggi, sehingga ikan tidak bisa hidup di Laut Mati. Saudara-saudara, dan kalau Anda ke Laut Mati, dulu Ibu Rohani ke Laut Mati, diambil air dari Laut Mati. Entah masih disimpan sampai sekarang atau sudah dibuang, saya tidak pernah tahu. Tetapi memang kadar asinnya di sana terlalu tinggi, dan ada juga orang yang menggunakan itu untuk kecantikan. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan. Tapi kita bersyukur bahwa Yesus yang sudah datang memberikan air hidup itu kepada orang percaya. Dia berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Suatu janji yang indah dan luar biasa. Air yang Yesus berikan adalah air hidup yang jika kita minum air itu, kita tidak akan haus untuk selama-lamanya. Dan gereja Tuhan sudah minum itu. Haleluya. Ketika Roh Kudus dicurahkan dan kita mendapat bagian dari air Roh Kudus itu. Itu tidak saja dicurahkan di Yerusalem, dan itu dinikmati oleh umat Tuhan di Yerusalem. Tetapi kita semua tahu bahwa kebenaran ini
mengalir ke seluruh dunia. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Roh Kudus mengalir. Roh Kudus memberi kehidupan. Dan itu sebabnya kita juga di Langwan dapat menikmati aliran air hidup itu. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 13 dan ayat 14. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kita gereja Tuhan yang menerima aliran Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus itu mengalir terus. Roh Kudus tidak hanya mengalir di saat dia memenuhi hidup kita, tetapi Roh Kudus tetap hadir di dalam hidup kita. Saudara-saudara, dan Roh Kudus tetap menuntun kita. Kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan gereja, dia memimpin gereja. Saudara-saudara, dan kalau Roh Kudus memimpin gereja, maka ketika orang percaya melewati bervariasi cobaan, pergumulan, Roh Kudus berperang ganti kita, sehingga kita selalu beroleh kemenangan. Saudara-saudara, sebab dalam Kitab Yohanes 4 tadi dikatakan, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi Roh Kudus yang Tuhan beri di dalam hidup kita, dia terus-menerus memancarkan kehidupan, memancarkan kelegaan, memancarkan kebahagiaan dan kedamaian sampai ke kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita ada di dunia ini, terkadang jiwa kita haus akan hal-hal dunia. Kita menjadi orang yang cinta uang. Bukan berarti kita tidak butuh uang. Sebab kehidupan dunia masa kini tergantung pada uang. Dasarnya adalah kehidupan dari pertanian. Tetapi orang-orang yang bukan petani, bagaimana bisa hidup dari pertanian ini? Belanja, butuh uang. Saudara-saudara, jadi kita lihat di sini bahwa sungguh manusia membutuhkan uang untuk melanjutkan hidup. Saudara-saudara, tetapi kasih Tuhan, kasih yang membawa kedamaian, kasih yang memberikan tuntunan dan bimbingan, sehingga kita dapat meraih hal-hal indah di dalam kebutuhan kehidupan ini. Sebab
kebutuhan hidup yang paling mendasar adalah kehidupan yang rohani, adalah kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan adalah kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keberimanan kita, selagi kita hidup di dalam dunia ini. Maka itu sebabnya ada nyanyian berkata, cintanya Yesus amat heranlah. Mengapa heran? Sebab kalau cinta Yesus ada dalam hidup kita, cinta itu heran. Mengerjakan kedamaian di dalam hidup ini. Dan dia memancarkan kepuasan di dalam kehidupan ini. Dan itu sebabnya cintanya Yesus amat heran. Sebab kebutuhan yang bervariasi di dalam kehidupan ini dapat terpenuhi oleh kasih Allah yang heran itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari selalu kita berupaya mempertahankan kasih Tuhan di dalam kehidupan ini, sehingga dengan kasih Tuhan hidup ini selalu kalau kehidupan yang lahir ini selalu tercukupi, apakah juga kehidupan rohani kita selalu tercukupi? Itu tanda tanya. Tetapi saya bersyukur kita boleh hadir dalam ibadah di kesempatan ini. Dan saya percaya untuk hadir di sini, di kesempatan ini, saudara menampilkan suatu aktivitas ekstra. Artinya, saudara kerinduan bukan biasa-biasa saja, tapi ada satu kerinduan yang ekstra, yang luar biasa, yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, kita selalu merindukan Tuhan. Haleluya. Dalam Injil Yohanes pasal 7, ayatnya yang ke-37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Puji Tuhan. Jadi kita rasa dalam hidup kita, mengapa di dalam hidup ini butuh aliran air hidup? Sebab kita adalah orang beriman, orang percaya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Jadi ini ada satu jawaban pada kerinduan yang terus bekerja di hati kita. Mengapa di hatiku selalu ada kerinduan seperti ini? Jawabnya di sini. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Terus apa yang dimaksud dengan aliran air hidup? Dijawab dalam ayat 39. Yang dimaksudnya ialah roh
yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kita semua tahu bahwa Roh Kudus nanti dicurahkan, dinyatakan dalam Kisah Rasul pasal 2. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan siap naik ke surga. Dan dia mencurahkan Roh Kudus itu. Saudara-saudara, dan betapa indahnya pencurahan Roh Kudus itu. Kita baca kitab Yeskel pasal 47. Tolong dibacakan ayat ini. Yeskel 47 ayat 1. Kemudian ayat 9. Kemana saja air itu sampai, air laut ini sungai air kehidupan. Kemana saja dalam kita. Dan itu sebabnya ketika kita beribadah kepadanya, menyembah dia di dalam roh dan kebenaran, kehidupan itu mengalir dalam kita. Dan kita merasakan bahwa ada kehidupan yang ada di dalam hidup kita. Dan betapa air hidup yang mengalir di dalam kita membawa suasana kehidupan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ikan-ikan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir hidup kita. Kita membaca lagi dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 1. Tolong dibacakan ayat ini. Wahyu 22. Suatu sungai air kehidupan yang mengalir dari takhta Allah. Dia akan membawa kehidupan. Saudara-saudara, terkadang dalam perjalanan kehidupan ini, hati kita seperti kering. Karena banyak cobaan, banyak tantangan, banyak pergumulan, hati kita menjadi kering. Tetapi ketika air Roh Kudus mengalir dalam hidup kita, sehingga ketika jiwa kita membutuhkan air kehidupan itu, kita memperoleh itu dalam kehadiran Tuhan melalui diri kita. Dan dia memulihkan jiwa kita. Dia memulihkan hati kita yang haus. Dia mengalirkan kuasa yang besar, kuasa yang dahsyat, kuasa yang luar biasa, dan kuasa yang ajaib, yang terkadang kita merindukannya, tetapi kita tidak memperolehnya
sebab hal itu hanya dapat kita peroleh di hadirat Tuhan. Saudara-saudara, kita peroleh ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Haleluya. Jadi setiap orang yang haus, yang merindukan air ini, akan dilayani oleh yang awal dan yang akhir. Itulah Yesus Kristus. Dan Yesus sendiri berkata, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma. Saudara-saudara, betapa murahnya Tuhan itu. Air yang sulit didapat, air yang sangat mahal harganya, diperoleh dengan cuma-cuma dari Tuhan Yesus Kristus. Maka itu sebabnya kita tidak akan peroleh itu di lain tempat selain kita datang kepadanya. Dan daripadanya lah kita akan menerima jawaban dari Tuhan ini. Wahyu 22 ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Saudara, tidak perlu bayar itu. Tuhan sudah siapkan untuk kita. Mari kita berdiri bersama. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat